Shalom, saya Melati Fiarita Sitreko Santoso, kelas 12 MIA dari SMA Kristen Generasi Unggul Kupang. Sebelumnya, video ini dibuat sebagai pemenuhan syarat kelulusan jenjang SMA untuk tahun ajaran 2021-2022 lewat ujian sekolah dalam bentuk praktek untuk mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan beberapa bentuk latihan dari 5 komponen kebugaran jasmani yang saya pilih. Yang pertama, ada kekuatan. Yang kedua, ada kelincahan. Yang ketiga, ada kelenturan. Yang keempat, ada keseimbangan. Dan yang terakhir, ada koordinasi. Selamat menyaksikan! I think I'm just over it. Or could it be that I'm aggravated? Why you be acting like you was the man? I'm not a fan. What do you not understand? Remember all them times when you told me lies? Stayed up all night, all I did. Pertama, bentuk latihan yang saya pilih untuk komponen kekuatan adalah sit-up. Latihan ini merupakan latihan yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot, khususnya pada bagian abdomen atau perut. Di sini, saya melakukan sit-up yang sering dilakukan, yaitu dengan tanpa mengangkat kedua kaki. Tahapan dalam melakukan sit-up diawali dengan posisi tubuh terlentang di atas matras, dengan punggung menempel pada matras dan lutut ditekuk dengan kedua telapak kaki menghadap matras. Silangkan kedua tangan di depan dada dan pandangan menghadap ke atas. Tarik nafas, lalu tekuk bagian atas tubuh untuk didekatkan ke arah lutut sembari menghembuskan nafas. Setelah itu, turunkan bagian atas tubuh kembali ke permukaan matras secara perlahan dan lakukan tarikan nafas kembali untuk bersiap ke gerakan sit-up selanjutnya. Di sini, saya melakukan pengulangan gerakan sit-up sebanyak 15 kali. I think it's all overrated. Or could it be that I'm jaded? I don't love you no more. I'm ready to explore. It's hard when you're holding my hand. Kedua, bentuk latihan yang saya pilih untuk komponen kelincahan adalah lari zigzag. I'm sore. Dalam melakukan gerakan ini, hal yang perlu difokuskan adalah tentang bagaimana seseorang melakukan pengelakan yang baik guna menghindari rintangan yang ada. Di sini rintangan yang saya gunakan adalah 5 botol hand sanitizer yang saya letakkan masing-masing berjarak 30 cm. Like hanging out with you. Tahapan yang dilakukan untuk lari zigzag diawali dengan posisi berdiri lurus, kedua tangan di samping badan dengan posisi siap untuk berlari. Kemudian, berlarilah dengan langkah kecil dan pastikan bahwa kita tidak mengenai rintangan dengan berlari di samping rintangan yang ada. Lakukan larian dengan pola berbentuk zigzag ke ujung sisi rintangan. Terakhir, lakukan putaran di ujung rintangan dan ulangi larian zigzag untuk berlari ke posisi semula. Di sini, saya melakukan larian zigzag sebanyak 3 kali bolak-balik. Days and nights, sitting in the room, talking to you is my favorite lullaby. Tripping every time. Ketiga, bentuk latihan yang saya pilih untuk komponen kelenturan adalah kayang. Kayang adalah salah satu bentuk latihan yang digunakan untuk memaksimalkan kelenturan otot punggung. Di sini, saya melakukan gerakan kayang dengan posisi awal berbaring terlentang di atas matras menghadap ke atap, dengan tangan di samping kiri dan kanan telinga menghadap atas dengan telapak menyentuh matras. Tahap selanjutnya adalah mengangkat badan bagian bawah dengan menekuk tubuh dengan cara melangkahkan kaki bertahap mendekati ke belakang bagian atas tubuh. Pada pose ini, usahakan dilakukan dengan kepala menghadap ke arah lantai agar pose dapat nampak busur sempurna. Setelah itu, turunkan badan kembali perlahan dengan cara melangkahkan kaki kembali ke depan, hingga tubuh dapat kembali ke posisi awal terlentang. Kali ini, saya menahan pose ini selama kurang lebih 15 detik. Keempat, latihan yang saya pilih untuk komponen keseimbangan adalah jalan lurus jinjit. Di sini, saya menggunakan batas garis lurus pada keramik lantai sebagai garis langkah jalan saya. Jadi, saya harus memastikan bahwa saya selalu berjalan pada garis dan tidak melewati atau melangkah keluar dari garis yang telah saya tetapkan. Tahapan dalam melakukan gerakan ini diawali dengan posisi badan berdiri lurus pada ujung garis lantai yang akan dilewati dengan kedua tangan dirapatkan di samping tubuh dan pandangan difokuskan ke depan. Kemudian, angkat kedua tangan lurus hingga kedua tangan sejajar bahu dan lakukan jinjitan pada kedua kaki dengan berat badan bertumpu pada ujung jari kaki yang ditekuk menghadap lantai. Setelah itu, mulai langkah pertama dengan melangkahkan kaki kanan ke depan, yang kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri. Pastikan dalam gerakan ini,
Langkah kaki dilakukan di garis lantai dan gunakan kedua tangan yang diluruskan tadi sebagai penyeimbang tubuh dalam berjalan di garis. Di sini, saya melakukan gerakan dengan melangkahkan kaki sebanyak 15 langkah ke depan. Yang kelima sekaligus yang terakhir. Latihan yang saya lakukan untuk komponen koordinasi adalah squat thrust. Squat thrust merupakan perpaduan gerakan antara squat dan plank yang biasanya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam mengkoordinasikan beberapa gerakan dan memiliki fungsi yang dominan dalam meningkatkan kinerja kerja jantung. Tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan gerakan squat thrust ini diawali dengan posisi tubuh lurus dengan kedua tangan berada di samping badan. Setelah itu, lakukan tekukan pada lutut hingga posisi jongkok dengan meletakkan kedua telapak tangan menghadap tanah. Setelah itu, turunkan posisi kaki ke bawah hingga lurus dengan posisi plank. Kemudian, kembali ke posisi jongkok, lalu berdilirah dengan posisi semula. Di sini, saya melakukan pengulangan untuk gerakan squat thrust sebanyak 10 kali. Nah, itu tadi merupakan praktek dari beberapa bentuk latihan dari 5 komponen kebugaran jasmani pilihan saya yang telah saya lakukan. Saya harap video ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin sebagaimana ditujukan untuk pengambilan nilai dalam ujian sekolah untuk kelulusan saya di jenjang SMA. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam bentuk gerakan, pengambilan gambar, ataupun mungkin yang lainnya. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menunaikan. Terima kasih.